Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara sosialisasi Citra Pariwara ke-37. Hari ini acara kita akan dibuka oleh opening speech dari Ibu Devia Tamimi sebagai pejabat ketua P3I DKI Jaya. Silakan Ibu Devi. Terima kasih Vita. Selamat siang teman-teman industri. Apa kabarnya? Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk meluangkan waktunya di siang hari ini. Nggak kerasa tahun 2024, sekarang kita udah mulai memasuki lagi musimnya Citra Pariwara. Lalu berikutnya tentunya saya juga ingin mengapresiasi teman-teman dari seluruh panitia Citra Pariwara yang tidak kenal lelah secara sukarela mempersiapkan Advertising Festival kebanggaan kita ini dan setiap tahun hadir dengan inovasi dan pembaharuan yang sangat menyenangkan. Seperti teman-teman tahu, judulnya adalah Citra Pariwara yang ke-37. Artinya sudah hampir 4 dekade Citra Pariwara tidak pernah tidak hadir. Dan kita boleh bangga karena Citra Pariwara itu adalah festival yang paling the longest running festival in I think Asia Pacific. Kita mulai dari tahun 87. Kalau kita bandingin dengan another major advertising festival yang lainnya di neighboring countries kayak AdFest atau Spikes, mereka baru ada di tahun 90-an. Busan tahun 2000-an itu semuanya we are the oldest and longest running. Dan itu semua menunjukkan komitmen dan dedikasi kami di P3I untuk selalu berkontribusi, selalu memberikan yang terbaik demi industri kita, bersama-sama membangun, meningkatkan benchmark, dan pastinya memberikan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman anggota P3I yang kami cintai. Dan seiring waktu dari mulai berdirinya Citra Pariwara tahun 87, tentunya kita pun terus berevolusi, berkembang mengikuti perubahan industri. Dimulai dari dulu pada kerajaannya ekosistem advertising tradisional sampai sekarang yang luar biasa cepat sekali berubah. Citra Pariwara selalu berusaha dan secara konsisten menyediakan platform untuk menampilkan karya-karya kreatif yang terbaik. Namun mungkin pesan terakhirnya adalah Citra Pariwara is not just about competitions, but it's actually an avenue to elevate the industry standard by recognizing and rewarding all the exceptional work dan juga inspiring others to push the boundaries. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama menggunakan kesempatan ini untuk saling mendukung, saling mendorong, dan mengantar industri periklanan Indonesia tercinta kita ke kancah internasional. Terima kasih. Terima kasih Ibu Devi untuk sambutannya di siang hari ini. Sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan mendengarkan juga penjelasan tema Citra Pariwara 2024 yang akan dibawakan oleh Bapak Reza Fitriano sebagai Ketua Pelaksana Citra Pariwara 2024. Saya persilakan Pak Eja. Oke, thank you Vita, thank you Kak Devi atas opening remarks-nya. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, again terima kasih buat teman-teman di industri yang sudah bersedia meluangkan waktu mengikuti sosialisasi Pariwara 2024. Gitu ya. Nggak terasa emang seperti tadi Kak Devi bilang gitu. Jadi kalau boleh flashback sedikit, sekitar 1 bulan lalu, aku posting di Instastory ngasih teaser tentang Citra Pariwara. Feedbacknya lumayan banyak yang DM, Bang, udah CP lagi ya ternyata. Emang secepat itu, kita aja di panitia juga agak kelimpungan sih sejujurnya. Tapi, then again, ini adalah selebrasi buat industri. So, everyone that is involved on this celebration harusnya bersemangat dan bergairah gitu ya. Nah, buat teman-teman yang udah terbiasa ikut Citra Pariwara atau yang belum, mungkin masih ingat tema Citra Pariwara tahun lalu. Di saat tahun lalu itu kita berbicara tentang regenerasi gitu kan. So that exactly the point yang aku coba highlight di tahun ini. Spirit regenerasi itu sudah mulai kita lakukan even dari saat aku menentukan siapa panitia di tahun ini gitu ya.
So, aku akan mulai dengan mengenalkan siapa aja orang yang ada di kepanitiaan yang diisi oleh hampir 70% muka baru, datang dari sekitar 18 sampai 19 agensi yang ada di Jakarta atau di Indonesia gitu ya. Oke, aku akan bercerita mulai dari pelindung acara kita, itu ada Mas Janu sebagai Ketua Umum P3I. Penanggung jawabnya adalah Kak Deviata Mimi yang baru saja menyampaikan opening remarks untuk acara sosialisasi. Kemudian di steering committee ada para senior kita, ada Mas Irfan Ramli sebagai ketua, kemudian Mas Lulut, ada Pak Ridwan, yang kebetulan juga ikutan dalam sosialisasi ini. Boleh dada-dada Pak Ridwan mungkin ke teman-teman gitu ya. Ada Mbak Rita, ya. Ada Ibu Rita atau Bune kita panggilnya, ada Om Andi Sada, dan yang terakhir ada Pak Haji Sesek yang kebetulan hari ini ulang tahun. Happy birthday ya Kak Sesek. Boleh dada juga Sesek. Makasih. Selamat ulang tahun, Mas Sek. Oke, di depan saya sebenarnya nanti akan menyampaikan paparannya juga ada Mas Susilo Deha selaku Ketua BPP gitu ya. Nanti ada sesi dia di setelah ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke structure committee, organizing committee. Wakil ketuanya yang sekarang ada sahabat saya, Mas Amir Suherlan. Mas Amir boleh dada-dada. Kemudian yang baru ada Devri. Tahun lalu Devri itu fokus di penjurian. Tahun ini naik jadi wakil ketua gitu ya. Bendahara ada Mbak Wanti. Kemudian ada Rindi pendukungnya. Penjurian ada. Nah ini yang baru. Biasanya Fajar selalu terlibat dalam penjurian. Tapi tahun ini aku libatin dalam struktur organisasi in order untuk membantu industri. Fajar boleh lihat kamera dada-dada ke teman-teman mungkin ya. Halo. Fajar ini upload sebagai koordinator penjurian, dibantu oleh Rizal, ini juga baru. Ada Intan, tahun lalu ikutan, kemudian baru juga ada Dinda, yang bantuin di penjurian. Koordinator pendaftaran ada Natalia Lilot, siapa ya ini? Ya, Lilot ada di sebelah saya, nanti juga akan ngomong. Mas Doni, Mas Sony, Mas Erli, sama Yudit, ada di screen juga, silakan dada-dada. Kemudian koordinator daun muda, yang tidak pernah muda sebenarnya ini orang. Udah kayak CP37 tapi dia udah 38 tahun ada di Citra Pariwara. Kak Diki Satya, boleh say hi. Kali ini dibantuin oleh Catherine, gitu ya. Kemudian, nah, this is another thing, koordinator komunikasi. Yang saya pikirkan adalah di tahun ini bagaimana kita berbicara nggak cuma ke creative agency, karena berbicara tentang industri itu harusnya lebar, nggak cuma punyanya agency gitu kan. So that is why aku put Razi boleh dada-dada kamera. Razi ini adalah orang di luar creative agency yang coba kita bawa ke dalam lingkungan kita supaya kita bisa terkoneksi dengan industri di luar advertising agency only, kurang lebih gitu ya. Dibantu oleh Marsha, kemudian ada Orita gitu ya. Untuk koordinator acara, hospitality dan volunteer ada, ini kan Angga Nawati, ini juga sama, mungkin ini CP Angga yang ke-18 kali ya. Bener nggak Angga? Kemudian Bang, 20. 20, oke. Pendukung acaranya ada Amelia, ini baru, boleh dada-dada. Kemudian hospitality volunteer pendukungnya ada Tika, ini juga panitia baru. Ada Tasya juga sama, baru juga. Kemudian koordinator seminar dan masterclass ada Adit atau Narpati Adityasa. Kemudian pendukungnya ada Grace, boleh dada Grace. Ada Cila, kemudian Syafi Hakim. Untuk di pendanaan ada Ancis, kemudian ada Ella, serta Saida. Untuk sistem dan teknologi ada Dika, kemudian didukung oleh Pentasi. Di sekretariat ada Alvita Jansen dan Helda, yang tadi juga udah running the role sebagai MC kita hari ini gitu ya. Kemudian pelaksana lapangan ada teman-teman kita di circle yang di-lead oleh Toto gitu ya. Oke, pertanyaannya adalah jadi apa tema tahun ini gitu ya. Jadi sebenarnya kemarin waktu awal kita sebelum men-finalize apa yang akan dilakukan, kita coba melihat kembali atau mereview apa yang terjadi di 3 tahun terakhir dalam industri gitu ya. Nah, yang kabar bahagianya adalah di 3 tahun terakhir sebenarnya Indonesia lumayan berbicara banyak di ajang internasional. Tidak semua orang tahu memang, dan selalu kita communicate, setiap pemenang gold di Citra Pariwara
asosiasi akan membantu mengirimkan entry-nya untuk dikirim ke award nasional. Nah, yang menyenangkannya adalah di 3 tahun terakhir, semua entry yang kita kirim itu menang. Baik itu yang dari Dentsu, dari FCN, dari Innocean. Jadi bahkan udah banyak nama-nama baru yang menurut kita tidak pernah kelihatan tiba-tiba keluar ke permukaan dan akhirnya menampilkan karya yang lumayan, yang sangat bagus gitu, yang bisa compete dengan international award. So, atas dasar findings itu sebenarnya kita kepikiran apalagi yang kiranya bisa menjadi traction buat teman-teman di agency untuk bisa mengirimkan karya terbaik untuk dilombakan sehingga di kita, di kepanitiaan dan di industri bisa cukup confident untuk bilang orang Indonesia itu emang bisa untuk sejajar dengan negara lain ke ajang internasional. Berangkat dari findings itu, tema kita tahun ini adalah Gods Must Be Crazy. Kok nggak ada tepuk tangan ya? Terima kasih loh, berisik kalau di sini sebenarnya. Oke, Gods Must Be Crazy ini sebenarnya translasinya sederhana. Jadi kalau nggak punya guts, ya you never know. So basically hal pertama yang harus dilakukan punya guts aja dulu untuk kirim entry ke Citra Pariwara gitu ya. Nah, beberapa teman-teman mungkin juga aku perlu highlight untuk materi komunikasi Citra Pariwara sebenarnya sudah menjadi tradisi kita bekerja sama dengan para agency of the year di tahun sebelumnya. So aku akan kasih special shout out untuk FCN yang telah membantu mendefine, design dan mengcrack tema tahun ini. Kemudian ada Good People Network, ada Film Bani yang akan membantu kita sebagai PA of the year tahun lalu akan membantu idenya. Dengan spirit kolaborasi, kita juga menggandeng Tommy Chandra sebagai illustrator artis untuk membantu mendesain logo serta materi komunikasi yang ada gitu ya. Nah, berbicara tentang Gods Must Be Crazy, kurang lebih manifestonya seperti ini. Imagine having the guts to push boundaries and embrace daring ideas. When courage meets imagination, they birth groundbreaking innovation or actions that make a significant impact. When guts meets creativity, you don't just surprise people, but you shock the world. So it's time to be fearless. Kurang lebih seperti itu. So ini aku coba paparin kurang lebih video teaser yang kita gunakan di semua materi komunikasi Citra Pariwara. Audio nggak ada ya? Oke, namanya juga WIP ya. Teman-teman agensi pasti tahu kan, kalau WIP itu artinya belum final gitu. Jadi audionya belum final. Teman-teman komunikasi tolong dibantu nanti ya memfinalize audionya sekalian gitu ya. Oke, ini kurang lebih video teaser nanti yang akan kita gunakan. Kemudian selanjutnya ini adalah key visual yang akan digunakan di seluruh entire festival. Buat itu seminar ataupun wording night serta daun muda atau bahkan masterclass gitu ya. Oke, terakhir sebelum saya sampai ke pemaparan agenda acara sosialisasi di mana teman-teman saya nanti di kepanitiaan juga akan bercerita tentang apa aja yang baru. Karena to be honest, so many excitements yang akan di-share. Banyak sekali revamping kategori, kemudian ada hal baru yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya. Nanti akan dipaparkan oleh Lilot, ada Fajar juga, ada Devri mungkin dan teman-teman penjurian, serta ada Mas Susilo. Pesan saya terakhir adalah, kalau tadi Kak Devi sempat bilang, Citra Pariwara itu bukan cuma tentang kompetisi. Saya sangat setuju karena it's your party, sederhananya gitu. It's your celebration. Menang atau kalah itu nomor 2, yang penting dapat gold gitu ya. Salah. Menang atau kalah itu nomor 2, tapi yang pasti adalah berani ngirimin entry. Iya, berani berpartisipasi dan menselebrasi apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kurang lebih itu penyampaian saya. Selamat berlomba, sampai ketemu, dan selamat menikmati rangkaian Citra Pariwara 2024. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Eja yang sudah memaparkan tentang tema Citra Pariwara tahun ini. Siapa yang excited buat ngirimin entry di tahun ini? Nanti mulai minggu depan, kita akan mulai buka pendaftaran ya. Ya. Oke, nah untuk detail lebih lanjut, kita sekarang akan mendengarkan penjelasan dari tim penjurian dan tim pendaftaran mengenai penjelasan Citra Pariwara 2024. Ini penting banget buat kalian simak.
supaya nggak ada salah-salah langkah untuk masukin entry-nya. Oke, silakan Mbak Milot, saya persilakan. Thank you, Alvita. Halo semuanya. Sekarang aku akan menjelaskan mengenai important dates. Ini yang perlu dicatat ya, teman-teman. Jadi masa tayang materi lomba tahun ini akan mulai dari 1 Oktober sampai 1 Oktober 2023 sampai 31 Oktober 2024. Jadi kalau misalnya kamu punya campaign itu tayang dari tanggal 1 Oktober 2023 itu masih bisa dimasukin ya. Tapi paling akhir 31 Oktober 2024. Selain di luar itu tidak bisa dimasukkan ke CP37 tahun ini. Registration period untuk early bird ini yang lebih murah ya guys. Jadi itu akan di tanggal 16 September sampai 9 Oktober. Untuk normal period ada di 10 Oktober sampai 4 November. Registrasi daun muda itu sama biji itu ada di 16 September sampai 9 Oktober. Pameran karya peserta dan shortlist announcement akan mulai di 11 Desember. Itu galerinya bisa lihat di kita punya website. Kita ada masterclass itu akan dilakukan secara offline tanggal 2, 3, 4 Desember. Jangan lupa open registration di tanggal 21 Oktober sampai 29 November. Jangan sampai ketinggalan ya. Seminar akan dilakukan di tanggal 12 dan 13 Desember. Open registration di 28 Oktober sampai 11 Desember. Malam Anugerah Citra Pariwara yang paling kita tunggu ada di 12 dan 13 Desember. Winner announcement yang akan dilakukan di website kita mulai tanggal 15 Desember 2024. Oke, ini ada important dates-nya. Kalau misal mau screenshot boleh, nanti kita juga akan share juga di website. Oke, kita akan langsung lanjut aja something new di Citra Pariwara 37. Mari kita lanjutkan ke Fajar, silakan. Thank you, Lilot. Oke, selamat siang semuanya. Jadi align dengan tema kita tahun ini, di mana kita sebagai industri mau menjadi lebih gutsy dan lebih crazy. Ada banyak banget hal-hal baru yang cukup exciting di tahun ini. Tentunya yang pertama adalah, if we go to the next slide, we are returning to Jakarta, actually. Karena kita mau increase accessibility juga, sehingga kita kembali ke Jakarta, dan tepatnya akan di Senayan Park. Lalu untuk main dan supporting awards ini adalah daftar what's new untuk main dan supporting awards yang kita akan go through juga satu-satu, dari revamping di media kategori, update untuk kategori-kategorinya, simplified client letter, additional requirement untuk out of home, ini cukup penting, exciting jury lineup, new entry guidebook, dan yang terakhir adalah untuk daun muda dan biji juga yang akan Pak Diksat nanti go through juga. Mari kita go through satu-satu. Untuk revamping of the media category ini adalah yang paling besar sebetulnya, perubahan yang paling besar yang kita lakukan di tahun ini. Kita mau lebih merecognize the power of creativity when it is combined with excellent media strategy and execution. Karena itu, kita mau mengundang seluruh pihak di ekosistem advertising untuk bergabung dengan Citra Pariwara. Dan maka dari itu, di tahun ini kita merubah format di panel 3, panel media ini, dengan melibatkan marketer-marketer atau clients terbaik di industri sebagai juri di panel ini. Yang nanti dapat dilihat juga di segmen daftar juri. Dan juga kita revamp subkategori yang ada yang nanti akan kita go through juga. Updated dan new subcategories. Ini ada beberapa di sini. Under digital form category, kita ganti judulnya, sebenarnya sudah ada, cuma kita ganti judulnya jadi digital purpose video. Di sini nanti kita perjelaskan perbedaan antara kategori ini dengan kategori film yang biasa, di mana sesuai namanya, entry-entry di sini harus dibuat khusus untuk ekosistem digital. Sehingga untuk film-film yang misalnya tayang di bioskop, lalu dengan cut yang sama ditayangkan di YouTube misalnya, itu tidak qualify untuk entry ini. Ini bisa dilihat nanti di buku panduan juga. Yang berikutnya creative commerce.
untuk recognize entry-entry yang directly membantu sales, termasuk di IG Live, TikTok Shop, e-coms, dan sebagainya. Lalu under Filmcraft kategori, kita ada yang baru yaitu Achievement in Production. Ini untuk celebrate tim produksi yang bisa overcome segala challenges seperti budget, proses, masalah teknis lainnya dan tetap bisa membuat film yang sesuai dengan ambisinya. Untuk entry ini nanti kita juga menyarankan untuk melampirkan penjelasan mengenai tantangan-tantangan tersebut di saat produksi. Lalu yang tadi dijelaskan sebelumnya, untuk media kategori ini yang paling banyak sebenarnya ditambahkan. Ada penggantian nama-nama subkategori, dan juga ada tambahan subkategori lainnya yang di bold di sini seperti innovative use of influencer marketing, innovative use of data and programmatic marketing, dan innovative use of digital video. Ini semuanya nanti bisa dipelajari juga di buku panduan yang bisa download di website. Next, kita tahun ini juga update untuk client endorsement letter. Sebelumnya, biasa itu dibutuhkan daftar kategori dan subkategori yang mau disubmit biasanya. Cuman kali ini tidak usah. Jadi hanya butuh satu surat untuk setiap entry dan setiap perusahaan, tanpa harus mendaftarkan subkategori yang akan dimasukkan. Ini bisa di-download di website juga nanti. Berikutnya, additional document requirement untuk spesifik untuk outdoor entries. Ini kita belajar dari tahun lalu juga. Ini kewajiban kita untuk menjaga integrity dan authenticity untuk semua entry kita, termasuk di kategori outdoor. Dan untuk itu, kita akan require surat untuk endorse media buy untuk setiap entry out of home-nya. Template-nya bisa di-download juga di website, dan itu akan harus ditandatangan dan dicap oleh either media owner out of home, atau media agency atau media buyer yang berhubungan dengan pemilik medianya. Juries, judges, this is the most exciting part. Kita mengundang juri-juri yang akan bisa membantu industri kita untuk menjadi lebih kasih dan crazy. If we go to the next slide, kita bisa glimpse juri-juri yang sudah accept undangan kita. Dan seperti yang kita lihat di sini, itu sangat diverse dari segi perusahaan, background, expertise, gender, countries. Ini kita memilih dengan baik. Dari mega award-winning creative heads di agency, client in-house creative head, musicians, filmmaker, dan most especially, which is the new one, is marketing heads dari klien-klien terbaik kita juga. These are the world's best people in our industry. They have judged in many international award shows, and they are now very excited to judge your work at Citra Pariwara. So we hope you guys are just as excited. Berikutnya, new entry guidebook. Ini kita update sedikit guidebooknya dari tahun lalu. Please download on our website. Ini sangat penting untuk dibaca, terutama untuk PIC entry dari setiap agency. Dan lagi juga Ijal udah lembur berhari-hari untuk finalize ini. Dan tim komunikasi juga bekerja keras untuk bantu desainnya juga supaya lebih jelas. Jadi tolong di-download. Berikutnya, BG dan DM, saya serahkan ke Pak Diksat. Thank you, Fajar. Boleh di slide berikutnya. Oke, dari khususnya biji dan daun muda, saya akan terangkan di bagian daun muda. Biji tidak mengalami banyak perubahan, hanya di teknik presentasinya nanti. Tapi yang paling menarik dari perubahan di daun muda itu sebenarnya kecil, cuman kita harapkan impact-nya besar. Ini trademark dari kita di geng pencurian. Mengubahnya kecil-kecil supaya impact-nya gede. Apa itu? Bahwa kalau tahun lalu kita menseleksi, kita udah coba beberapa format ya dari tahun ke tahun. Tahun ini itu yang kita barukan adalah setiap registran atau setiap peserta yang sudah mendaftar ke daun muda, semuanya itu berhak untuk
langsung mengikuti workshop gitu. Kalau di tahun sebelumnya kita memang membesarkan seleksi 30 besar, terus kita masukin ke workshop. Jadi kebayang nanti, Mentorship, Kak. Sorry, mentorship. mentor, ya, tomatoes ya. Jadi prosesnya nanti begitu kita sudah mendaftar, kita akan masuk ke sesi workshop yang digawangi oleh 3 best of the year dari tahun lalu. Saya belum bisa bilang siapa, tapi mereka ada dari Good Stuff Network, ada dari FCN, dan tentu saja ada dari Densu selama 3 hari. Yang kita posisikan di tanggal 4, 6, 8, di mana di tanggal 8 Novembernya itu, di akhir sesi itu turunlah brief. Setelah 3 sesi itu, briefnya langsung turun, dan teknis seperti biasa, kalian akan submit 2 times 24 jam, ada di tanggal 10, jam 23.59 paling telat. Nanti kita umumkan di tanggal-tanggal berikutnya, di 22 November, finalis, langsung kita masuk ke proses final presentation sebanyak maksimum 10 couple per daun muda dan biji. Kurang lebih begitu. So I hope semakin banyak yang gregetan pengen ikut workshop atau mentoring yang akan kita buka selebar-lebarnya tahun ini. Demikian dari saya, thank you. Berikutnya untuk reminder aja untuk sistem of the year. Ini juga sebenarnya walaupun semuanya sudah cukup familiar, kita mau mengingatkan, maybe we go to the next slide. Kita mau mengingatkan sistem di mana in principle setiap partisipan itu harus memilih kategori utama yang di-prefer dalam hal perhitungan poin untuk menjadi agency of the year. Jadi di saat registrasi di awal, partisipan harus memilih antara kategori creative agency, digital agency, media agency, atau craft house. Dan di next slide itu adalah daftar kategorinya under masing-masing of the year kategori. Jadi kategori 1 sampai 7 itu print sampai design under kategori creative agency. Kategori 8 sampai 10 digital form, digital content, digital tech itu under digital agency. Media kategori obviously untuk media agency, dan craft itu untuk craft house. Semua partisipan tetap berhak untuk enter kategori-kategori lainnya di luar kategori of the year yang sudah dipilih. Tapi kalau menang, poin yang dihitung hanya untuk kategori of the year yang sudah dipilih di awal. Di next slide juga ada contohnya. Misalnya Anda memilih creative agency di awal dan berhasil menang di print, radio, film, integrated, juga digital content, dan visual craft, maka poin yang akan dihitung adalah hanya entry-entry yang di print, radio, film, dan integrated untuk dihitung towards mendapatkan creative agency of the year. Dan ini juga sama untuk digital agency. Ini juga sama untuk media agency, dan juga untuk craft house, itu juga sama. Tapi untuk advertiser of the year, yaitu klien, poin akan dihitung dari semua kategori, kecuali di craft kategori. Jadi semua kategori dari print sampai kategori 11 di media itu akan dihitung towards becoming advertiser of the year. Jadi untuk recap, untuk the highest of the year awards, perhitungan poinnya adalah untuk creative agency of the year itu kategori 1 sampai 7, digital agency of the year adalah kategori 8 sampai 10, media di kategori 11, craft house kategori 12 sampai 14, dan advertiser of the year di kategori 1 sampai 11. Dan sekali lagi, setiap partisipan harus memilih main kategori itu di saat registrasi.
Itu saja dari penjurian dari saya. Next, silakan dari tim sistem. Terima kasih, Fajar. Oke, ini untuk reminder buat sistem registration ya. Untuk kita mencoba untuk jangan lupa sampai salah masukin kolom yang ada company name which is PT dan commercial name which is nama agensinya. Itu nggak boleh salah. Terus kalau misalnya agensi yang nggak punya commercial name-nya di sistem, itu bisa submit atau request data ke registration team. Tapi make sure itu namanya udah benar. Dan waktu ketika kalian udah submit, itu nggak bisa langsung di-approve ya guys. Tetap harus ada proses dari sistem admin juga. Jangan lupa, kalau misalnya ada kesalahan, berarti kalian harus mengulang lagi. Gitu. Selanjutnya buat submission. Ketika submission itu, jangan sampai salah masukin klien dan brand. Itu harus diisi. Contoh, brandnya adalah Pantene, kliennya Procter & Gamble, jangan nama PT. Contoh kedua, brandnya Netflix, kliennya Netflix. Misalnya, brandnya adalah BCA Finance, kliennya Bank Sentral Asia. Gitu. Ketika submitting entry, jangan lupa nambahin field untuk nambahin kalian punya team member yang kerjain materi itu. Kalau udah disubmit, itu tidak bisa di-revise. Gitu. Jadi hati-hati dan kumpulkan dulu tim member yang memang akan dimasukkan ke situ. Karena itu yang akan ditampilkan di sertifikat. Kalau kalian mau revisi dengan nambah field, itu kalian harus create baru. Jadi ketika create pertama itu harus hati-hati. Approval letter dari klien cuman berlaku untuk satu entity, dalam artian adalah satu agency, untuk satu brand, dan untuk satu campaign. Tanpa kalian harus nyebutin mau masukin di kategori mana. Gitu. Ada form yang baru, nanti download aja di registration system ya. Terus selanjutnya adalah mulai tahun ini, seperti tadi udah di-mention juga sama Fajar, akan ada tambahan approval letter, which is adalah untuk entry yang di OOH kategori atau kategori apapun yang ada OOH placement-nya. Formatnya bisa di-download juga di sistem registration. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh partisipan, semuanya itu nggak bisa nyalahin, bukan tanggung jawab dari panitia. Kalau mau revisi, ya kalian harus melakukan revisi itu lagi dari awal. Gitu. Oke. Untuk payment, mulai seperti kayak tahun lalu, satu payment bukti pembayaran itu cuman bisa untuk satu invoice, nggak bisa dua invoice. Gitu. Misalnya, kalian udah daftarin semua, kan biasanya akan kita create invoice. Satu invoice itu hanya boleh menggunakan satu bukti pembayaran. Jadi satu bukti pembayaran nggak bisa buat dua invoice. Gitu. Please pay attention buat specific date and time buat pembayaran. Kalau misalnya dari kalian ada internal finance flow-nya, itu kalian harus minta berarti dari jauh-jauh hari. Jadi biar kitanya nggak nungguin, karena kalau lebih dari tanggal yang sudah ditentukan untuk penutupan registration, itu otomatis akan gagal. Gitu. Remindernya lagi untuk di sini, mulai dari 2020 sudah tidak ada physical requirement tentang materialnya, ya kan? Tapi jika misalnya ada bikin 3D atau misalnya apapun itu, dari panitia berhak untuk meminta realnya, gitu. Sama kalau misalnya sewaktu-waktu dari panitia minta bukti tayang, contoh either itu buat print, either itu buat radio, either buat TV bukti tayang atau OH, itu dari partisipan wajib untuk memberikan ketika memang dari panitia membutuhkan itu. Oke?
Untuk semua detail tentang format, ukuran, dan kawan-kawan, kalian bisa lihat di buku panduan yang ada di website. Oke, untuk most common mistake yang biasanya dilakukan akan dibantu sama Kak Diksat. Silakan Kak Diksat. Kakak Thank masih you. mute? Tak. Next slide, please. Ini mungkin kalau saya coba bahas satu-satu inti dari poin-poin ini aja kali ya. Di nomor 1 adalah sebenarnya ini konteksnya adalah participant voluntarily withdraw of various reasons. Biasanya administrasinya mungkin kurang atau tidak lengkap, atau ada ketidaksetujuan dari pihak lain. Nah, itu mohon dicek, mohon semua itu dilengkapin. Oke, di bagian kedua adalah miss the deadline atau segala sesuatu yang berkaitan dengan penanggalan-penanggalan. Mungkin tadi Lilad udah coba warning juga ya. Kalau it has something to do with finance department, mohon disiapkan sedini mungkin supaya pada hari hanya itu tidak mengganggu tanggal-tanggal yang kita sudah bikin gitu. Poin ketiga, the advertising material has previously been entered in Citra Pariwara in the previous year by another advertising agency. Walaupun bukan dari agensi yang sama, tetapi pernah di-entry oleh agensi lain dengan materi yang sama, itu sudah dianggap disqualified oleh panitia. Demikian. Untuk ke poin 4. Ini kurang lebih agar mensubmit di kategori yang tepat, berikut dengan materi yang tepat. Jadi kalau kategori itu ada subkategori, terus di bawahnya ada pointer subkategori lagi, mohon benar-benar dicermati bahwa memang materi tersebut benar-benar ada di subkategori itu, gitu. Memang harus teliti sih, kurang lebih pesannya begitu. Lalu di poin kelima, the participants' material also do not comply with the general requirements, which state one advertising word in one competition category can only be registered and recognized under the one party. Ini artinya kita paham mungkin dari pihak production, lalu ada pihak agensi atau mungkin dari pihak brand sama-sama ingin mensubmit karya tersebut. Please kompakan atau oke, untuk kategori ini pihak mana yang mau submit gitu. Karena tidak dibolehkan tiga-tiganya seragam di satu entry tersebut, atau kalau memang susah komunikasinya, maka secara teknis yang kami di panitia akan hitung adalah teknis bahwa siapa yang duluan terregister di sistem. Jadi bahwa mungkin di jam 3:50 itu tercatat, terus ada yang masukin di 3:55, yang kami anggap sah adalah 3:50 siapapun yang mensubmit. Kurang lebih begitu. Thank you. Next. Nomor 6. The entry is not in line with the specific guidelines for a category. Jadi sebagai contoh di media mix advertising campaigns broadcast on a minimum of 3. Ketika di stated minimum of 3, lalu ada entry yang hanya beranggotakan 2 entry, maka itu pun kami anggap disqualify. Gitu. Jadi memang harus mengikuti ketentuan dari tiga materi tersebut. Kalau dia hanya 2, maaf, tidak bisa dianggap sebagai entry. Kemudian di poin 7
Ini tadi baik Fajar, baik Kak Lilot itu juga udah coba emphasize berkali-kali bahwa ada isu di tahun-tahun sebelumnya memang bahwa kita itu perlu benar-benar membedakan materi yang masuk. Kalau dia pernah menjadi materi di televisi atau broadcast, lantas dimasukkan juga di kategori digital, kami tidak menganggap ini sah, kecuali secara materi memang jelas terlihat sesuatu yang membedakan atau malah mungkin secara ide atau eksekusi juga berbeda walaupun dalam campaign yang sama. Jadi ini mohon sekali dibaca. Ada di buku panduan kejelasannya. Bang Ijal udah sangat precise untuk membedakan apa yang dimaksud di poin ini. Di poin terakhir, alhamdulillah, in the serial category, kategori seri itu kan consists of minimum 2 materi. Katakanlah ada 2 atau 5 atau 8. Yang perlu di-highlight di sini adalah dari keseluruhan seri tersebut ada satu elemen atau ada satu materi yang tidak lolos secara ethical atau melanggar atau violates. Ini pun harus kami gugurkan gitu. Jadi we will expect kesulitan dari sebuah seri itu memang sangat bulletproof atau tidak akan mengundang potensi violation. Jadi mohon diperhatikan seri per seri dari elemen seri tersebut. Demikian, semoga jelas. Kalau please download buku panduannya. Ini Pak Sus sudah nggak sabar mau menjelaskan bagian berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Diki yang sudah menyampaikan kepada kita. Kita lanjut akan mengikuti penjelasan dari Ketua Badan Pengawas Periklanan P3I dengan Bapak Susilo Dwihatmanto sebagai Ketua. Di sini paling penting banget karena sebelum entry kalian masuk ke penjurian, maka ada yang namanya seleksi etika. Nah, jangan sampai salah di bagian ini. Silakan simak. Silakan Pak Sus. Oke, tes suara saya apakah? Oke, sebentar ya guys. Pak Sus akan ke sini. Bentar aku ganti ininya dulu. Oke. Hai. Sorry. Yes. Oke, selamat sore teman-teman semua. Ini materinya lumayan banyak, tapi sebenarnya akan saya cepatkan. Nanti kita fokuskan ke beberapa poin yang paling penting. Next. Sorry, bisa saya klik sendiri? Bisa. Oke. Ya. Oke, sebenarnya kalau kita balik lagi etika, kenapa sih harus pakai etika? Justru karena kita pelaku industri, ya wajib ya kita mengatur diri sendiri daripada diatur orang lain yang tidak mengerti industri iklan. Itu lebih parah. Nanti biasanya terjadi konflik yang luar biasa karena beberapa industri lain mengalami hal seperti itu. Tadi sudah disampaikan Mbak Vita bahwa setiap entry, nah ini yang paling penting ya, setiap entry harus lolos seleksi etika iklan sebelum masuk ke tahap penjurian selanjutnya. Jadi bayangkan nanti ada tahun lalu ada 1.230, sebelumnya lagi malah 1.700-an, dan kami ada 13 orang yang harus menseleksi semua materi satu persatu. Oke, pelaksananya siapa sih? Pelaksananya BPP, yaitu badan yang dibentuk oleh P3I, di mana sebenarnya anggotanya adalah para praktisi periklanan atau yang sudah minggir tapi masih interest untuk di dunia periklanan, termasuk ada dari dosen ataupun perwakilan dari klien. Kabinet 2023-2025 di P3I sendiri sekarang ada 13 orang. Ya, ini mix dan ada anggota kehormatan Mbak Niken dan Mas Ryan.
terus anggota Dewan Pertimbangan senior Pak Ridwan, Pak Irfan, Pak Daniel Rembet, dan Sekretaris Mas Andreas. Kalau dari anggota sendiri ada saya, terus ada Mas Budi, Mas Ismet, Mbak Jenny, Mas Heru, Mas Hersanyoto, Mbak Ernita Aristanti, Mas Ingko, Mbak Lisa Putri, Mbak Risti Emir, Mas Pribadi, Prananto atau Mas Pipu, Mas Afik, dan Mbak Sela Windali. Intinya BPP aktif mewakili P3I terutama yang terkait dengan masalah etika ke Kementerian Komunikasi, KPI, DPR, dan lain-lain. Dan bahkan kalau buat teman-teman kalau sudah ada yang melihat buku Etika Periklanan 2020, itu motor utamanya P3I, walaupun yang membuat adalah Dewan Periklanan Indonesia, yaitu perkumpulan asosiasi termasuk para pengiklan, TV station, radio, dan lain-lain, termasuk digital. Tapi P3I sebenarnya yang menjadi motor untuk perubahan kitab tersebut. Oke, ini rapat reguler biasanya kita adakan setiap bulan. Oke, atau dengan lembaga pemerintah, dan kami walaupun badan yang bukan badan resmi pemerintah, bahkan sebenarnya dibentuk oleh teman-teman asosiasi, tapi justru sering sekali diminta pendapatnya, masukannya dari Kementerian Kesehatan, KPI, DPR, BP POM. Saya baru 2 minggu yang lalu ke BP POM diundang untuk terkait dengan regulasi yang baru. Oke, juri etika citra pariwara dari tahun ke tahun mau tidak mau harus ini ya, harus standby kegiatan dengan Dewan. Ini waktu perubahan undang-undang. Oke, mari kita mulai ya. Nah, ini kemarin ada beberapa pertanyaan yang mungkin ini yang agak perlu kita perhatikan, dalam artian gini, generasi sekarang mungkin banyak pelaku industri generasi Z dan milenial, sementara yang mungkin lebih paham etika dulu udah masuk X-Men. Kalau saya X-Men ya, masih mutant sebenarnya saya. Mutant saya sebenarnya. Oke, jadi mohon maaf kadang ada ya mungkin etika yang agak terlupakan, bahkan dibilangnya etika nggak penting paling bisa direvisi, paling ditegur doang, nggak ada hukuman. Memang benar, kitab etika tidak ada hukum, karena ini bukan hukum pidana, bahkan sebenarnya ranahnya itu statusnya di atas hukum, karena etika itu sebenarnya masalah moral, jadi tidak ada hukum. Tapi yang menjadi masalah adalah kitab etika periklanan Indonesia menjadi rujukan semua badan hukum untuk ketika mereka mau menjatuhkan pasal dan segala macam. Itu yang luar biasa ya, kita patut berbangga karena industri kita salah satu yang menjadi motor untuk acuan dari semua kementerian, bahkan lembaga hukum untuk terkait dengan periklanan selalu pasal kita yang diambil. Padahal pasal kita tidak ditujukan untuk menghukum orang atau apapun, itu enggak, tapi jadi rujukan. Jadi biasanya banyak yang ya ntar aja lah, gampang etika. Paling nanti kalau ada masalah bisa direvisi. Nah, jangan sampai nanti saya sampaikan ya, karena kalau revisi ribet. Ada AE-nya kan ya. Teman-teman AE harap standby. Jangan sampai lolos dari sisi etika. Bukan apa, nanti Anda yang repot. Tiba-tiba suruh revisi 1 kali 24 jam, pH-nya tiba-tiba listriknya mati, dan itu sayang sekali. Oke. Masih ingat kasus ini ya? Ini pembelajaran etika yang menurut saya ekstrim, tapi sekaligus menjadi momentum yang sangat bagus. Ini iklannya Holy Wings ya. Sebenarnya hanya iklan poster yang ditayangkan tidak lebih dari 30 menit, tapi berhasil mem-PHK orang lebih dari 5.000. Karena semua Holy Wings ditutup lebih dari, ada yang 3 bulan, ada 4 bulan, ada 6 bulan. Dan terpaksa mereka bahkan nama perusahaannya pun harus berubah, atau nama brandnya berubah. Jadi sekarang HW Group ya, dan ada yang jadi Atlas, ada XYZ, Golden Tiger, Gold Dragon, dan lain-lain. Anggota tetap Dewan Penasehat. Oke ya, jadi ini saya yakin sebenarnya ini sepele, dalam artian saya yakin teman-teman kreatif ataupun lainnya kita brainstorming ini lucu-lucuan. Ini menurut saya sesuatu yang sebenarnya nggak ada masalah ketika di dalam, tapi yang menjadi masalah ketika itu diposting dan udah dihapus pun jejak digital luar biasa. Saya sih lebih suka dulu ya, era dulu pasang iklan di Kompas, 1 hari umurnya selesai. Dan nggak akan ada orang yang foto, itu nggak ada, selesai. Umurnya selesai. Kalau ini digital, begitu diklik, walaupun dihapus, nah itu gawat. Jadi mungkin tetap stop ya kalau mikir bahwa etika nggak penting, hati-hati. Karena tim yang tadi, satu tim diangkut semua ya ke polisi. Dan saya sih jujur sangat prihatin ya, karena ada yang sosial media admin yang nggak ngerti apa-apa tiba-tiba diangkut karena menayangkan iklan ini.
Jadi buat teman-teman hati-hati banget. Ini masalahnya kadang bisa jadi fatal. Oke, case study-nya ini saya ngambilnya 2020 biar nggak kejauhan ya. Tahun itu tahun era pandemi, tapi masih ada yang daftar untuk etika. Jadi Citra Pariwara luar biasa ya. Walaupun ada pandemi, tetap jalan. Nggak peduli apapun, tetap jalan. Jadi ada 880 iklan tidak lolos seleksi awal, tapi akhirnya direvisi, dikasih kesempatan revisi. Nah, hati-hati. Walaupun nanti bisa direvisi. Jangan salah, waktunya hanya 1 kali 24 jam. Itu saya tahu jungkir baliknya seperti apa. Teman-teman PH-nya tiba-tiba PH-nya lagi masalah dan segala macam. Kalau bisa nggak revisi, ngapain sih harus revisi? Intinya itu ya. Jadi dari situ ada 3 iklan yang akhirnya menyerah karena gagal mencapai waktu 1 kali 24 jam untuk revisi. Dan otomatis dia gugur. Menurut saya sayang sekali. Saya ingat banget 3 iklan ini punya potensi secara kreatif sangat bagus. Dan sayang, tidak bisa ikut. Oke, 2021 ini udah naik nih. Waduh, kayaknya udah selesai COVID. Ada 1.500, ada 15, dan ternyata 15-nya tidak melakukan revisi, dan kita gugurkan. 2022 ada 50 dari 1.700, ini kayaknya puncaknya terbanyak ya. Ada 50, terus ada 8 yang tidak melakukan revisi dan tidak masuk. Dan terakhir kemarin 1.230 ada 37 yang tidak lolos di awal, tapi ada revisi. Akhirnya ada 1 yang memang tidak bisa revisi dan tidak masuk babak berikutnya. Jadi mekanismenya adalah kami dari BPP dan ditemani juga teman-teman dari P3I, ada perwakilan, ada penjurian etikanya secara online. Jadi semua dari kami, biasanya kami bagi ke dalam kelompok-kelompok atau klaster-klaster untuk menjuri semua materi entry yang masuk. Dan itu 3 hari 3 malam. Biasanya kita nggak tidur, jam 1 bisa tang-teng-tong itu. Karena diskusinya udah nggak berhenti. Karena apa? Kita dikejar waktu untuk babak berikutnya harus masuk ke seleksi untuk penjurian kreatif. Jadi apabila salah satu juri ada yang tidak meloloskan di stage 1, otomatis dia akan masuk di stage 2. Jadi ada yang ragu-ragu, menurut saya ini no-go, ya udah. Nanti setelah itu, setelah di stage 2, semua panel akan berkumpul lagi secara online, ada juga yang secara fisik. Hasil terakhirnya go or no go. Begitu no go, nanti itu terserah kebijakan panitia. Saya nggak tahu apakah tahun ini akan ada revisi lagi, kesempatan saya nggak tahu. Itu nanti ditanyakan ke panitia. Saran saya, kalau bisa tidak revisi, jangan revisi. Menurut saya itu ngabis-ngabisin duit dan capek. Kasihan AE-nya nggak pulang-pulang nanti ya. Oke. Oke, 2020 ini contoh ininya aja ya. Ada masalah apa? Misalnya iklan radio. Iklan radio waktu itu ada financial services ya, Prudential, ada tulisan tidak terdaftar dan diawasi oleh otoritas OJK, dan itu udah ada peraturannya. Tidak ada. Tapi thank you karena mereka langsung mau revisi. Terus ini ada juga iklan food and seasoning terbaik. Ini ngomong klaim superlatif sampai hari ini masih ada. Saya sampai bingung, orang-orang pede banget ya. Apakah brand perlu validasi untuk ngomong terbaik? Padahal setahu saya itu sudah jelas di pasal. Sebenarnya boleh sepanjang bisa memberikan bukti atau penjelasan ataupun survei riset yang istilahnya kredibel ya. Sebenarnya boleh. Tapi itu kan secara iklan jadi nggak bagus ya. Nanti keterangannya panjang lebar. Oke, terus ini dulu juga ada yang misalnya untuk menjaga imun tubuh karena masih relate dengan COVID, dan itu nggak boleh overclaim. Hati-hati untuk overclaim. Sama ini iklan radio, baca aturan pakainya hilang, hati-hati. Untuk vitamin, baca aturan pakai. Terus ada juga Blibli supermarket nomor 1, sama ya, superlatif, tapi udah dikoreksi. Thank you untuk teman-teman agensinya dan Blibli. Kami senang sekali kalau mereka juga mendengarkan untuk segera koreksi. Ada juga ini alat kesehatan ya, Alkes, Kondomartika, sama ikuti petunjuk pemakaian dan akhirnya mereka koreksi. Walaupun koreksinya kita juga bingung ini tulisannya apa. Tolong ya kalau koreksi yang ikhlas itu ya. Kalau ini namanya nggak ikhlas, fontnya kecil. Walaupun kami loloskan, tapi dalam hati kami juga ngelus dada itu. Ini siapa yang baca? Ya, teman-teman kreatif, copywriter, tolong. Atau art directornya, ini biasanya art directornya yang marah nih. Wah, nggak boleh kecil, ya udah, gua kasih, tapi kecil ya. Ya udahlah, yang penting kita loloskan. Oke, tapi next time jangan deh. Nanti kalau ada juri yang ngambek, bisa jadi tidak lolos. Oke, untuk film ini juga ada ya. Ini tentang OLX yang ada adegan drifting dan segala macam.
Harus ada adegan berbahaya jangan ditiru itu apa ya, semacam disclaimer-nya harus ada. Waktu itu belum ada dan kita kasih kesempatan dan mereka thank you untuk teman-teman agensi dan OLX yang mau koreksi. Terus ada juga web series. Ini bagus banget. Bahkan ada 4 episode ya. Terakhirnya tapi sama, nggak ada OJK-nya. Wah, itu fatal banget ya. Filmnya udah bagus banget, tiba-tiba nggak ada OJK-nya. Jangan sampai. Karena apa? Kalau yang nauin OJK lebih parah. Bisa di-drop materinya dan kena surat dan segala macam. Kalau kita hanya, lu nggak bisa ikut babak selanjutnya. Tapi akhirnya mereka menyatumkan ini, walaupun sekali lagi waktunya sangat mepet untuk, walaupun saya tahu naruh ini mungkin nggak lama ya, tapi tetap aja di PH-nya mungkin ngantri atau di post production-nya. Botol sosro sama ini ada winner paling segar, superlatif ya, terus udah diganti, thank you ya, terus asli segarnya, jadi thank you untuk teh botol sosro dan agensinya. Lalu 2021, nah ini yang terkait dengan minuman keras, hati-hati teman-teman. Minuman keras itu tidak, kalau apa ya, minuman keras yang tidak diproduksi di Indonesia sebenarnya tidak boleh diiklankan. Tapi minuman keras yang diproduksi di Indonesia boleh diiklankan di media nirmasa, artinya bukan media massa, media yang tertutup. Ya misalnya di dalam di dalam kafenya atau media harus ada restriction-nya untuk baca ya, atau melihat iklan ini umur di atas 21 tahun dan lain-lain, itu harus ada. Oke, terus ini terkait itu ya, pasalnya jelas banget, bahkan ini pemerintah makin keras. Walaupun di beberapa sosial media saya pikir ada beberapa endorser atau YouTuber yang menampilkan iklan minuman keras secara terang-terangan. Hati-hati, kalau itu dimasukkan ke dalam citra pariwara pasti akan kena masalah. Oke, ada lagi ini kekerasan anak. Nah ini mohon maaf ya, Line Parcel waktu itu ini karena ketika mau dikoreksi, saya yakin tim kreatifnya juga bingung. Ini anaknya mau diapain karena dia part of the story, jadi agak susah. Jadi singkat cerita ya nyerah lah agensi untuk mengoreksi ini supaya bisa lolos, nggak bisa karena dia part of the story dan tidak boleh menampilkan anak dalam kekerasan. Oke, terus ada lagi, nah ini sama superlatif dari teman-teman Shell. Sayangnya sebenarnya waktu itu mereka agensi di sini dan Shell di sini juga berniat untuk koreksi, tapi karena itu klien regional, harus ada surat menyurat yang itu butuh waktu. Nah itu tadi pelajarannya adalah 1 kali 24 jam, apakah cukup? Kalau ada kalau hanya langsung koreksi ke PH atau post production mungkin bisa, tapi ketika harus surat menyurat dan lain-lain itu pasti waktunya nggak cukup. Dan mereka ketika merubah itu harus ada izin dari regional, bahkan ada lagi yang kantor pusat globalnya. Atau Citra Pariwara 2002. Nah, oke. Yang terakhir itu sebenarnya kalau yang 2002, sorry saya pakai kacamata ya. Ini ada temuan yang menyatakan bahwa peniruan. Jadi iklan JNE yang ditampilkan itu mohon maaf saya sebutkan ya. Konsepnya mirip banget dengan iklan yang dilakukan oleh G. Walter Thompson pada tahun 2016. Jadi mohon maaf teman-teman, jangan coba-coba untuk meng-create atau membuat iklan yang sebenarnya itu, terinspirasi dari iklan lalu, tapi bukan terinspirasi, jatuhnya hanya dirubahkan sana sini, tapi sebenarnya secara konsep sama. Hati-hati, pasal peniruan ada jelas. Dan jangan anggap walaupun itu aman nih, iklannya tahun 2000 nggak ada yang tahu, belum lahir semua yang bikin. Jangan salah, banyak senior kita yang masih ikut mengawasi, jadi pasti tahu kalau ada iklan, apalagi iklan bagus menonjol, itu hati-hati jangan sampai melakukan peniruan, karena itu a big no untuk di dalam etika. Oke, highlight-nya ya ini ya, pasal-pasal yang paling sering dilanggar 122, please jangan lagi. Kalaupun ya silahkan, tapi sertakan buktinya apa, kan sebenarnya boleh kalau Anda bisa menyertakan buktinya ya. Oke. Terus berikutnya 1, 2, 3, murni, asli, dan segala macam ini juga sama, itu boleh, tapi harus ada buktinya. Satu lagi, kata halal. Kata halal tidak boleh dieksploitasi, artinya sebagai message utama. Tapi kalau sebagai bahwa produk ini halal, boleh. Tapi kalau dia sebagai key message-nya, itu yang nggak boleh. Oke, terus ini peraturan tadi sebenarnya sudah saya sampaikan ya. Ikuti petunjuk pemakaian, baca aturan pakai, itu disclaimer dari Kementerian Kesehatan harus dicantumkan semua, tidak tanpa terkecuali.
Karena yang tahun lalu itu banyak yang lupa ini dan terpaksa harus koreksi atau revisi. Tokoh animasi, nah ini hati-hati penggunaan tokoh animasi sebagai personifikasi ya harus memperoleh izin dari pemilik hak atas karakter. Bahkan saya 2 tahun yang lalu ini bukan tokoh animasi tapi semacam kata-kata yang dipakai di film Game of Thrones, abrakadabranya game atau apa dipakai dalam iklan ini. Hati-hati kalau itu bisa jadi property right-nya si pemegang hak cipta dari Game of Thrones ataupun film apapun. Hati-hati sekali lagi mau tokoh animasi ini hanya salah satu pasalnya ya, tapi bisa jadi karakter, huruf atau apapun yang mirip-mirip. Ini perlu kehati-hatian tersendiri. Terus berikutnya pejabat negara. Kalau kita lihat Komeng, emang Komeng pejabat negara. Jangan lupa, bentar lagi dia dilantik menjadi anggota DPD RI, yang artinya dia akan menjadi pejabat negara. Saat ini, ya ini saya sampaikan juga, sebenarnya apakah ikan nanti tayang setelah beliau diangkat, apakah boleh ditayangkan? Sebenarnya nggak ada masalah. Karena apa? Perjanjiannya beliau itu sebenarnya sebelum dilantik. Jadi sebelum dilantik sebenarnya masih aman. Tapi kalau saya pilih saran, next-nya ya mau nggak mau lebih baik hindari menggunakan pejabat negara. Kenapa sih pejabat negara nggak boleh jadi iklan? Ya simpel aja, karena pejabat negara itu belong to everybody, belong to every brand, jadi nggak boleh dong bela salah satu. Kira-kira gitu ya. Jadi pasalnya jelas, pasal 3.4 pejabat negara. Ada teman-teman yang punya konsep menggunakan pejabat negara, hati-hati. Oke, pemuka agama. Nah ini, siapa tahu ada yang pemuka agama ini sampai sekarang pelanggarannya luar biasa. Ya ustadz-ustadz mungkin secara komersial punya nilai jual yang sangat tinggi, tapi sebenarnya tidak boleh. Dan ini kamu sudah melakukan peneguran, tapi ya begitulah, masih pada nekat. Jadi tokoh agama itu 3.5 ya, tidak boleh menjadi pemeran iklan komersial maupun iklan layanan masyarakat atau dari korporasi. Kenapa sih? Sama penjelasannya. Karena namanya tokoh agama, dia punya influence yang sangat besar. Ketika dia ngomong, saya pilih produk A, mungkin umatnya akan produk A. Sementara seharusnya dia melindungi juga brand yang lain, B, C, D, ataupun yang lain-lain. Jadi hati-hati ya menggunakan pemuka agama. Tokoh nasional, nah ini kebetulan Pak Jokowi ya, parodi Pak Jokowi, atau mungkin dulu pernah ada parodinya Pak Obama, itu paling sering dipakai. Apakah boleh? Sebenarnya secara pasal boleh. Nah, pemeran mirip tokoh nasional atau nasional boleh selama tidak merendahkan. Ya tidak merendahkan dan artinya nilai positif masih aman. Ya boleh dicatat ini karena kemarin kebetulan ada yang nanya saya boleh nggak pakai tokoh ini. Oke, terus itu yang ingin saya highlight. Kalau ada terkait etika iklan, feel free untuk kontak kami sebelum submit. Daripada nanti udah submit tiba-tiba dikoreksi di tengah jalan, setahu saya post production belum tentu gratis ya. Revisi kena charge. Feel free untuk kontak kami anytime. Kami sangat bersedia membantu untuk katakanlah yang terkait dengan koreksi untuk etika iklan. Untuk buku etika iklan ada, nanti saya bisa titip ke panitia ya untuk ini kitab EPI-nya, pasal-pasalnya. Itu saja, thank you. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Susilo untuk pemaparan mengenai etika periklanan. Baiknya tadi udah dicatat beberapa hal yang penting dan disimak juga. Nanti buku etika periklanan juga tersedia di website Citra Pariwara. Bisa di-download di sana. Dan setelah ini kita masih ada satu sesi lagi, yaitu mengenai demo sistem pendaftaran yang akan disampaikan oleh Kak Doni. Nah, Kak Doni ini selalu dihubungin ya sama peserta dan selalu sangat diharapkan bantuannya secepat kilat. Jadi teman-teman, mungkin untuk meringankan bebannya Kak Doni, mungkin bisa disimak di sesi ini. Tapi kalau memang nanti ke depannya ada pertanyaan sih, kita tetap welcome kok. Silahkan Kak Doni. Oke, mungkin sebelum ke Mas Doni, aku sebagai koordinator pendaftaran mengingatkan lagi ke para partisipan, calon partisipan. Nggak apa-apa nanya ke kita punya WhatsApp, cuman tolong agak bersabar karena seperti kalian tahu banyak banget yang bertanya, jadi kita perlu waktu juga untuk membalas satu persatu gitu ya.
Oke, Mas Don, silakan. Terima kasih. Oke, selamat siang semua. Di sini di tim registrasi nanti akan dibantu rekan saya juga, ada Erdin, Sony, dan Yudit untuk tim registrasi. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, tahapan registrasi selanjutnya Kak. Ada tahap pertama ini kita untuk sign in di halaman pertama, itu ada 3 metode. Ada yang sign in langsung untuk yang masih ingat dengan username dan password tahun lalu. Kemudian yang kedua, forgot password ketika memang masih ingat emailnya dan masih aktif emailnya, bisa digunakan lagi, tapi passwordnya sudah lupa gitu. Kemudian yang ketiga adalah create account. Ini untuk user baru yang mungkin tahun lalu beda agensi gitu ya. Untuk tahun ini dibantu untuk Citra Pariwara di agensi yang baru, jadi kita dibantu untuk suruh ngurusnya. Itu create account untuk email yang baru. Tahap selanjutnya, nah tahap selanjutnya adalah registrasi event. Event ini kita ada 3 main kategori, kemudian DM Awards dan BG Awards. Nanti bisa dipilih event mana yang akan diikuti untuk eventnya. Selanjutnya, secara garis besar tahapan registrasi Citra Pariwara, yang pertama adalah klik join event Citra Pariwara, kemudian pilih type as a personal, freelance gitu ya, untuk yang tidak terkait dengan perusahaan, atau member. Member ini adalah dikhususkan buat anggota perusahaan P3I. Kemudian non-member adalah non-anggota yang tidak terdaftar sebagai anggota P3I, itu PH biasanya. Atau agensi lain yang belum terdaftar sebagai member P3I. Kemudian isi registration form yang sesuai dengan field yang tersedia, kemudian pilih kategori lomba utama yang akan diikutsertakan, kreatif agensi, digital agensi, media agensi, craft atau craft house ya. Setelah itu dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya untuk entry submission. Next. Untuk tahapan registrasi BGDM sama. Klik join event, BG atau DM Award, kemudian isi registration form sesuai dengan field yang sudah tersedia. Setelah itu dapat melanjutkan tahapan selanjutnya untuk payment confirmation, untuk download invoice, dan upload bukti pembayaran. Tunggu periode penugasan untuk mendapatkan brief, kemudian siapkan file foto masing-masing peserta dan kartu identitas untuk daun muda itu bisa berupa KTP atau SIM. Kemudian untuk yang kartu mahasiswa untuk biji. Kemudian upload file tersebut nanti bersamaan dengan pada saat materi penugasan, pengiriman penugasan. Selanjutnya Kak. Nah ini untuk tahap yang sign in, ini sangat simple. Ketika itu klik login, next. Login, kemudian next lagi, langsung muncul ke halaman utama, langsung isi username dan password, kemudian setelah itu sign in. Next. Yep. Next. Kemudian untuk yang tahap kedua, forgot password, klik yang forgot password, kemudian nanti akan muncul ke halaman untuk input email, kemudian klik send to email. Nah, setelah itu nanti akan muncul notification sukses untuk reset password dan cek emailnya. Next-nya. Nah, mohon dicek juga email tersebut bisa aja masuk ke folder spam atau folder tab yang lain ya, yang ada di inbox-nya gitu. Karena rata-rata kebanyakan itu hampir tidak semua itu masuknya di inbox gitu. Jadi tolong dicek juga folder-folder yang lainnya. Selanjutnya. Nah, setelah itu kembali ke halaman login ini untuk input password baru, kemudian passwordnya dikonfirmasi lagi, kemudian klik reset. Setelah itu akan kembali ke halaman untuk login, untuk yang forget password ini tadi. Setelah bisa, langsung sign in lagi. Next-nya. Untuk tahap selanjutnya adalah create account, klik yang create account, kemudian selanjutnya. Nah, diisi untuk field first name, last name, kemudian username, email yang terdaftar, apa yang akan digunakan, kemudian password. Nah, passwordnya juga mohon dipastikan 8 karakter dengan kombinasi huruf besar dan huruf kecil dan angka. Gitu ya. Setelah itu klik register. Oke, next nih. Nah, ketika muncul notif, biasanya sih kalau misalnya username-nya salah atau ada spasi atau
kurang karakternya itu akan muncul notifikasi dan mohon dicek ulang lagi. Next-nya. Nah, ketika sudah berhasil akan muncul register successfully. Kemudian selanjutnya udah akan langsung ke tahapan verifikasi, yaitu cek untuk email yang tadi terdaftar pada saat registrasi. Next-nya. Nah, ini emailnya akan masuk ke Citra Pariwara untuk verifikasi akun email yang tadi didaftarkan. Gitu. Sekali lagi cek di luar folder inbox yang memang ada di inboxnya kalian. Next-nya, setelah itu udah berhasil, bisa untuk klik username dan masukkan passwordnya. Setelah itu akan muncul ke tahap event. Next-nya, Kak. Nah, untuk join event ini ada 3 tadi, ada personal, ini khusus untuk individu atau freelance yang tidak mewakili perusahaan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah nih tampilan untuk ketika sudah login akan seperti ini ya, sudah muncul akunnya. Next-nya, Kak. Nah, untuk username-nya sudah muncul ya di sini untuk nama akunnya. Kemudian next-nya klik event Citra Pariwara. Selanjutnya klik join event. Pilih yang role-nya tadi yang personal ya. Kemudian klik continue. Setelah itu kemudian isi data diri sesuai dengan field-field yang sudah tersedia. Next-nya lengkapi data diri, kemudian nah untuk company network affiliation ini diisi misalnya jika proyek yang dikerjakan bersama dengan salah satu agensi atau PH yang ikut submit di Citra Pariwara juga. Nanti ini mungkin bisa koordinasi internal antara freelance atau dengan agensinya atau dengan PH-nya. Kemudian placeholder. Next-nya. Nah, untuk selanjutnya adalah join event as a member P3I, khusus perusahaan anggota P3I. Klik join event sama. Kemudian next-nya pilih membernya as personal ya. Please select role-nya a member. Kemudian klik continue. Nah, untuk yang member biasanya sudah ada nih muncul anggota. Nomor anggotanya klik yang tanda drop down ke bawah. Next-nya, kemudian nah biasanya sudah langsung terisi nih ketika sudah ada karena data-data tersebut kita dapatkan dari P3I. Jadi secara otomatis akan terisi dan jika ada data yang tidak sesuai itu tidak dapat direvisi, mohon segera hubungi P3I untuk diupdate gitu karena kita dapat data-data terakhir untuk anggota P3I ini dari tim sekretariat P3I. Selanjutnya pilih kategori yang akan diikuti, as a creative agency, digital agency, media, atau craftsmanship. Selanjutnya, isi PIC company yang ditunjuk oleh perusahaan. Ini sebaiknya bukan data dari direktur atau pimpinan perusahaan, lebih ke adminnya yang submit entry tersebut. Gitu, untuk kita lebih mudah konfirmasi. Kemudian untuk selanjutnya adalah join event yang non-member. Ini untuk agensi atau PH yang di luar non-member P3I ya. Pilih role-nya as a non-member. Dan next, isi registration form yang sudah diisi. Kemudian jika field-nya company commercial name-nya tidak muncul di kolom tersebut, bisa klik icon plus gitu untuk menambahkan nama agensinya atau nama PH-nya. Kemudian untuk approval-nya kita maksimal itu 1x24 jam untuk kita cek dulu. Setelah lengkapi itu data perusahaan, nah kemudian pilih main kategorinya yang akan diikuti. Ada 4 kategori di situ dan diisi lagi data PIC yang ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan submission. Next-nya. Tahap selanjutnya adalah registration entry. Nah, ketika sudah join event di Citra Pariwara, itu tadi kan munculnya join event. Nah, sekarang munculnya adalah view detail di situ. Kemudian klik view detail. Nah, setelah itu muncul akan tahap seperti ini halamannya. Kemudian untuk new entry, klik new entry. Untuk client approval dan surat bukti tayang OOH tadi, itu bisa di-download di button yang ini ya, template client approval. Gitu. Kemudian selanjutnya
klik new entry untuk memilih kategori. Pilih kategorinya, as a print atau yang akan dituju, silakan pilih. Kemudian next-nya pilih subkategori. Setelah oke, nah akan muncul submission form. Submission form ini silakan diisi titel, judul iklannya, kemudian brand name, itu tadi yang brand name itu adalah nama produknya, kemudian kliennya, isi field sesuai data yang akan diinput. Next-nya, untuk field yang sudah tersedia bisa klien atau agensi yang sudah ada di database kami itu bisa langsung dipilih. Tapi jika tidak ada atau klien baru atau agensi baru yang baru ikut tahun ini bisa add tanda panah ya, tanda plus tadi buat request gitu ya. Itu maksimal 1x24 jam kita cek. Gitu. Next-nya. Setelah itu input field-nya, kemudian send request ke kami, nanti kita akan cek. Sudah selesai, situ jangan lupa untuk tambahkan nama-nama sesuai dengan kriteria yang field-nya yang kita sudah sediakan. Ini karena ketika tidak di-input, maka poin-poin untuk titel yang tidak di-input itu tadi tidak akan muncul sampai ke nanti tahap akhir sertifikat gitu ya. Kalau sudah dipilih, itu masih bisa memungkinkan untuk direvisi langsung dari sistem. Next-nya, pilih field-nya, pastikan sudah field yang dipilih sudah terisi datanya. Kemudian next-nya, nah ini ada pada halaman confirmation, sekali lagi cek ulang lagi nama dari kategori, subkategori, titel, sampai semuanya. Kemudian setelah oke, baru confirm and submit. Nah, tahapan selanjutnya adalah ketika sudah berhasil terregistrasi, akan muncul track number, gitu ya. Untuk new entry, untuk nambah entry lagi, silakan menggunakan step yang sama, gitu ya, untuk entry yang berikutnya. Next-nya, nah untuk sama lagi, mengulangi lagi. Cuma untuk yang sudah jika kategorinya sama, itu nanti kita bisa copy dari entry yang sudah sebelumnya kita submit data-datanya. Misalnya hanya beda versi gitu ya. Tapi timnya dan klien nama ininya sama semua, nah itu bisa di-copy, pilih dari entry yang ada, kemudian pastikan data tersebut cocok gitu ya. Dan ini disarankan hanya untuk di subkategori yang sama. Next-nya. Lanjut. Nah, ini akan otomatis terisi dan pastikan juga ketika judulnya nanti berbeda, tapi tim dan brand name sama semua, nanti dicek lagi, diulangi lagi, cek lagi sebelum confirm. Dan karena muncul, oke. Selanjutnya adalah untuk upload file. Klik tanda icon titik 3 gitu ya untuk upload client approval, materi iklan, translation gitu ya, di situ ada muncul semua. Next-nya. Bisa pilih media type yang sesuai dengan mandatory atau requirement yang diperlukan. Setelah itu berhasil, pilih, kemudian save file langsung. Ketika sudah berhasil, akan muncul notif data has been saved successfully. Selanjutnya, upload lagi client approval letter, sama. Nah, untuk mengetahui file yang telah di-upload, itu ada klik icon panah sebelah tanda titik 3 tadi. Situ nanti akan muncul tuh expand ke bawah materi tape-nya untuk yang sudah terupload. Itu bisa dicek lagi di situ. Selanjutnya, untuk record per page, ini yang akan bisa untuk nanti beberapa entry itu digabungkan semua dalam sekali submit, gitu ya, ketika sudah sesuai. Jadi, per submit satu entry itu akan otomatis terbentuk invoice. Jadi, ketika nanti misalnya ada mau 5 entry, sebaiknya didaftarkan semuanya sekaligus gitu untuk membentuk satu invoice sekaligus gitu. Karena kalau memang nanti dipilihnya hanya satu,
itu ya akan banyak invoice-nya gitu. Jadi masing-masing entry jadi satu invoice gitu. Sebaiknya kalau untuk jadi satu invoice digabungkan dari beberapa entry, langsung pilih all semua, kemudian di next-nya diklik semua, kemudian submit. Check box-nya tuh diklik yang biru, kemudian submit, next-nya submit entries, oke. Ya, kemudian klik submit. Nah, ini akan otomatis terbentuk satu invoice dan kotak biru yang di samping action-nya sudah hilang, dan slide tab navigasi ini untuk melihat status entry menjadi submit gitu. Untuk selanjutnya adalah tahapan oke, next-nya ketika gagal gitu ya, mohon diperhatikan untuk mandatorinya. Misalnya untuk yang di media type-nya harus sesuai dengan kategori yang diikutkan ya, kayak OH gitu, harus ada bukti tayangnya, atau client approval-nya belum terupload gitu, itu akan muncul notif error. Kemudian untuk next-nya payment confirmation. Di tahapan ini di slide di tab payment confirmation, next ya Kak, sorry. Nah, pilih tab payment confirmation, kemudian selanjutnya klik icon titik 3 ini untuk download invoice yang tadi sudah disubmit, atau untuk upload bukti pembayaran. Nah, ini invoice-nya tampilannya seperti ini. Ketika nanti ada beberapa entry yang disubmit sekaligus, itu akan terbentuk satu invoice gitu. Untuk pembayarannya sama, langsung jadi satu invoice. Next-nya untuk upload bukti payment, itu dipilih tab confirmation lagi, klik icon titik 3 untuk upload bukti transfer ya, yang sudah dibayarkan. Bukti transfernya, setelah itu akan muncul statusnya berubah menjadi in progress. Next-nya, nah untuk status in progress ini adalah kita sedang dalam proses verifikasi dari tim keuangan gitu ya. Ketika sudah confirm dana sudah masuk terima oleh bendahara CP, nanti statusnya akan berubah menjadi confirm. Jadi mohon bersabar ketika proses payment ini sudah dilakukan, dan kita harus ngecek juga gitu. Next-nya. Nah, untuk status entry ada 3 ya. Pertama adalah in progress, nanti akan berubah menjadi in progress, kemudian approve, dan satu lagi reject gitu. Yang reject ini adalah ketika tidak memenuhi persyaratan. Next-nya, untuk BGDM sama tadi tahapannya, pilih kategori yang diikuti, BG atau DM Awards, kemudian data diri yang dilengkapi sesuai dengan field yang tersedia. Next-nya. Nah, tahapannya sudah langsung ke upload payment confirmation gitu ya, untuk DM atau BG. Klik titik 3 untuk download invoice-nya, atau untuk upload bukti pembayaran yang sudah dilakukan. Terus setelah itu akan muncul statusnya in progress, ya ini kita menunggu konfirmasi dari tim bendahara Pariwara untuk confirm pembayaran. Untuk brief BG atau DM Awards nanti akan ada di tab yang task. Nanti akan muncul di situ download task ketika sudah mulai materi penugasan sesuai dengan tanggalnya ya. Kemudian klik download task, kemudian setelah itu jika sudah selesai mengerjakannya, langsung klik icon titik 3 itu untuk upload files. Pastikan media type yang dipilih sesuai dengan materi yang akan diupload gitu. Kemudian setelah itu klik save, dan itu akan muncul beberapa materi type-nya untuk participant entry, kemudian student card, foto, itu akan terlihat di situ. Oke, nah untuk statusnya in progress itu adalah masih dalam pengecekan tim admin. Dan ketika sudah approve itu sudah selesai tahapan registrasi, dan
bisa lanjut untuk ke tahapan penjurian. Nah, jika tidak memenuhi persyaratan, itu otomatis akan di-reject oleh panitia. Demikian penjelasan dari saya. Jika nanti ada yang bertanya, bisa langsung di chat atau ke WA. Terima kasih. Thank you, Mas Don. Oke, sekarang kita masuk ke selanjutnya. Jika ada pertanyaan, oh ada di chat box. Mari kita lihat satu-satu. Maksimal brand. Sorry. Apakah ada maksimal brand yang didaftarkan? Nggak ada. Pertanyaan pertama, apakah ada maksimal brand yang didaftarkan? Tidak ada maksimal brand yang didaftarkan, tapi seperti tadi udah di-mention, ketika memang di approval letter, satu approval letter itu hanya bisa untuk satu brand dan satu campaign dari satu agency atau PH. Oke, selanjutnya Zoom recording apakah akan dikirim di email? Ini kita nanti akan ada di YouTube juga. Iya, nanti bisa kita lihat di YouTube. Untuk step-step ini tolong disertakan slide. Ya, nanti untuk cara registrasinya juga akan ada di website ya. Nanti bisa dilihat di situ. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai penjelasan, sorry bawahnya. Apabila status keanggotaan masih calon anggota selama 6 bulan, pilihan pada saat registrasi calon. Kalau calon berarti masih yang non-member dong? Enggak, ada nomor khususnya. Member. Oh, JKTCA. Iya. oke. Bisa. Itu as a member. Masih. Member. Member, Itu- pilihnya member, nanti ada nomor khususnya. Apakah peserta bisa melakukan join submission, misalnya untuk kategori OH Media, submission join under Creative Agency dan Media Agency. Untuk saat ini kita nggak ada join submission sih, biasanya Di memang masing-masing kategori. dari masing-masing kategori, kayak misalnya kalau kreatifnya itu agensinya berarti yang di panel 1 di kreatif kategori. Kalau misal untuk media berarti dia submitnya yang di media kategori gitu sih. Thank you. Kategori film, apakah kalau entry hanya tayang di YouTube eligible enough to be submitted? Untuk kategori film yang di kategori panel craftsmanship itu eligible, atau ada di yang film di panel 1 itu juga eligible. Dan panel 2 digital. Panel 2 digital juga eligible. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi kah? Apa izin mau bantu? Ya Apa Pak Ridwan. jelasin yang soal joint submission itu aja sih. Oke. Ya tadi udah dijawab sama Kalilot. Pada prinsipnya tidak ada joint submission di CP. Jadi kalau misalnya ada satu entry yang karyanya dibuat oleh dua agensi, misalnya satu creative agency, satu media agency, yang bisa dilakukan adalah mendaftarkan entry tersebut di dua kategori yang berbeda. Ya, satu kategori yang kreatif, satu kategori yang media. Tapi tidak bisa di satu entry itu lalu disebutkan dua PT gitu misalnya gitu ya, nggak bisa. Jadi satu entry hanya bisa didaftarkan oleh satu pihak. Ya nanti itu juga akan pengaruh ke pencantuman siapa yang bertanggung jawabnya di sertifikatnya sih soalnya. Jadi dalam misalnya Anda milih kelompok kreatif ya masukkan agensi kreatifnya misalnya, lalu nanti daftar lagi di kelompok media, masukkan nama agensi medianya boleh. Ya poinnya tergantung Anda mendaftarkan entry itu di bawah satu bendera PT atau dua PT. Kalau misalnya satu PT, misalnya contoh ya, Anda agensi kreatifnya PT-nya A gitu misalnya, tapi mau daftar di dua kelompok, di kelompok kreatif sama kelompok media, boleh. Tapi pada saat Anda daftar yang tadi di awal itu, Anda masuk ke kelompok kreatif, yang di media menang nggak dihitung. Supaya yang media menang dihitung, ya tolong pakai PT yang berbeda, misalnya PT dari media agensinya, PT B, ya daftar di media kategori atau di kelompok media. Nanti
si media agency itu bisa dihitung poinnya kalau dia menang entry-nya. Itu aja tambahannya. Thank you, Milot. Terima kasih Pak Ridwan. Jadi untuk memperjelas, satu agency tidak bisa submit seperti tadi juga Fajar udah menjelaskan, satu agency hanya bisa compete di satu kategori. Satu PT untuk satu agency. Jadi kalau misalnya kayak Densu, ada Densu Kreatif, ada Densu Media, dan Densu Digital. Itu mereka akan compete di masing-masing kategori. Begitu juga kayak FCN dan lain network lainnya. Gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di CP tahun lalu iklan format film dengan credit title di belakang. Oke, jadi sebenarnya credit title itu ada lebih kepada di buku panduan udah di-mention. Tidak boleh menyantumkan nama pengiklan atau yang mensubmit. Intinya bahwa di credit title itu tidak boleh ada nama entity yang actually submit. Gitu. Ini di buku panduan juga udah ada, kita juga udah mention sih kalau misalnya memang itu mekanisme yang udah dilakukan tidak hanya di tahun lalu sebenarnya gitu ya. Jadi di semua materi yang disubmit tidak boleh mencantumkan atau ngasih hint ini adalah materi dari agensi mana atau dari pihak mana gitu ya. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Boleh open mic deh kalau mau. Ya, kalau mau ada yang ngomong boleh silakan silakan open mic teman-teman kalau ada yang mau ngomong. Di sini nggak ada raisan ya? Or you wanna if you wanna kalau misalnya mau bertanya boleh raise hand, nanti kita dengerin dulu pertanyaannya langsung. Kalau misalnya malu-malu untuk bertanya, nanti bisa ke WhatsApp-nya tim registrasi ya. Ada yang nyiapin? Udah. Oke. Oke. Di ini aja, ditaruh di link aja. Untuk nomor tim registrasi akan kita taruh di chat. Mohon untuk disimpan jika kalian belum punya. Tapi please bear in mind, any questions akan perlu waktu untuk menjawabnya, tapi pasti akan kita jawab satu persatu ya. Oke. Ya, itu ada nomor WA registration CP37. Tolong untuk disimpan bagi teman-teman. Jika ingin ada pertanyaan, boleh di situ. Semua materi yang kita share hari ini akan ada di website atau di YouTube. Gitu ya. Oke, Vita. Terima kasih untuk semua narasumber yang sudah mengisi acara sosialisasi kita hari ini. Mungkin mau menambahkan sedikit bagi anggota P3I yang belum melakukan data ulang apabila ada perubahan di perusahaannya, apakah pergantian pimpinan, perubahan alamat, dan kontak, silakan menghubungi Sekretariat P3I DKI Jaya supaya bisa kita segera update. Jadi nanti ketika mau submit entry, nggak nunggu approval lagi gitu. Jadi udah kece semua data-datanya di sistem. Oke, tanpa berlama-lama lagi, terima kasih untuk kesediaan dan kedatangan teman-teman sekalian yang sudah join di acara sosialisasi Citra Pariwara ke-37 tahun ini. Sampai ketemu minggu depan juga kita kan sudah mulai buka pendaftaran dari tanggal 16 September sampai 9 Oktober untuk early bird registration. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di awarding night. Untuk para pejuang entry, semoga doa yang terbaik, semoga entry kalian menang di Citra Pariwara tahun ini. Amin. Cheers. Thank you.